Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menggunakan waktu kurang lebih 25 menit. Injil Lukas pasal yang pertama. Kita akan membaca secara bergantian mulai dari ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Silakan. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Ayat 45:23 ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di ujung daripada perjanjian lama yang ditulis di dalam kitab Zakaria, Zakaria termasuk imam yang terakhir hidup di perjanjian lama. Lalu Zakaria ini punya istri namanya Elisabet. Nah, mereka tidak punya keturunan. Saudara bisa membayangkan kalau saudara seorang imam besar, ya mungkin sekarang ya walaupun tidak persis sama, ya seperti ketua sinode, seperti Eporus, tapi saudara ada pergumulan yang saudara sudah lama gumuli, dan semua orang juga tahu pergumulan saudara, dan juga semua orang tahu bahwa pergumulan saudara enggak dijawab oleh Tuhan. Maka sebetulnya persoalannya berubah dari pergumulan yang belum dijawab, berubah menjadi rasa malu. Karena sebetulnya tugas imam itu adalah dia membawa pokok-pokok doa umat untuk dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, di mana imam akan bertemu dengan Tuhan untuk menyampaikan permohonan doa daripada umat. Tapi persoalannya, doa imam itu sendiri yang menyangkut kepentingannya sendiri pun belum dijawab oleh Tuhan. Itu tentu sebuah beban, saudaraku. Beban. Tidak mudah dalam situasi seperti itu. Itu sama dengan Pastor Adi umpamanya. Ketika saudara minta Pastor Adi berdoa untuk mendapatkan keturunan, itu Pastor Adi dalam tekanan, saudara. Karena dia sendiri belum diberikan Tuhan keturunan. Enggak mudah itu. Dan itu bertahun-tahun dialami oleh Zakaria. Sampai suatu ketika datanglah malaikat berkata kepada Zakaria, kamu akan mendapatkan keturunan. Nah, saya potong ceritanya. Kita pindah ke perjanjian baru. Malaikat pun datang kepada Maria yang juga berkata, kamu akan mengandung. Nah, jarak bayi yang dikandung antara Maria dengan Elisabet, istri daripada Zakaria, itu 6 bulan. Yang pada akhirnya nanti Elisabet dan Zakaria melahirkan Yohanes Pembaptis, dan sesudah 6 bulan Yohanes Pembaptis lahirlah Yesus Kristus. Sampai di sini bisa diikuti? Dan mereka ini bersaudara. Jadi Yohanes Pembaptis dengan Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu sepupuan mereka. Mereka bersaudara. Nah, sedikit kita mundur pada waktu baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus belum lahir, berkunjunglah Maria pada awal-awal kandungannya, sedangkan Elisabet sudah masuk kandungan umur berapa bulan? 6 bulan. Berkunjunglah Maria ke rumah Elisabet. Kejadian dari kunjungannya itulah yang barusan kita baca.
Bisa diikuti sampai di sini? Nah, yang saya mau bahas itu apa yang terjadi pada waktu Maria berkunjung ke rumah Elizabeth di tanah Yudea saat kandungannya baru awal-awal, sementara kandungan Elizabeth sudah 6 bulan. Yang kita lihat tadi dikatakan apa? Ayat yang ke-40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara, teman-teman kita yang Katolik, mereka semuanya hafal yang namanya Salam Maria. Apa isi salamnya? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Itu adalah salam yang diberikan oleh Elizabeth kepada Maria. Nah, lalu dilanjutkan oleh Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bayangkan itu, sebuah privilege, hak istimewa dirasakan oleh Elizabeth karena dikunjungi oleh ibu dari Tuhannya. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah peristiwa yang terjadi waktu mereka bertemu. Waktu Elizabeth dan Maria bertemu, ada sebuah kejadian yang luar biasa. Apa itu? Anak di dalam rahim melonjak. Anak di dalam rahim Elizabeth itu melonjak, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Saya tentu tidak mengkhotbahkan ini di Natal orang-orang yang saya tidak begitu yakin dia memiliki pemahaman yang bagus tentang Roh Kudus. Saya menyimpulkan saudara sudah sekian lama diajari memiliki pemahaman yang baik tentang Roh Kudus. Karena ini bukan khotbah Natal yang mudah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menunjukkan, itulah membuktikan bahwa bayi di dalam kandungan Maria itu bukan sembarangan bayi. Dia adalah Tuhan. Sehingga bayi di dalam kandungan Elizabeth sekalipun dapat merasakannya. Dan Elizabeth sendiri sekalipun tanpa Maria tumpang tangan kepadanya, dia manifestasi Roh Kudus. Natal saudara mestinya mengalami manifestasi Roh Kudus. Bukan cuma sekedar malam kudus, makan kenyang, lalu dari pulau dan benua. Bukan. Natal yang membawa kita kepada pertemuan dengan Yesus Kristus, itu mestinya membawa kita pada kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat jarang terjadi pada zaman sekarang ini. Karena kita sudah membuat Natal sedemikian rupa, sehingga hanya sebuah pesta ataupun ibadah yang begitu saja. Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap hati yang benar kalau kita memang betul-betul ingin mengalami Natal seperti yang dialami oleh Elizabeth. Seumur-umur saudara pernah dengar khotbah Natal? Natal mestinya membuat saudara penuh Roh Kudus? Karena memang tidak mudah dipahami. Padahal sebetulnya jauh sebelum peristiwa Bethlehem. Sebab memang tidak perlu menunggu dia lahir. Sebab ketika Maria sudah mengandung, artinya juru selamat sudah datang. Saya ingin gereja kita bernatal dengan cara yang benar. Natal mestinya membawa saudara kepada pengalaman yang baru dengan Tuhan Yesus. Natal mestinya membuat saudara merasa dijamah oleh Tuhan. Natal mestinya membuat saudara melonjak. Sama-sama katakan melonjak. Kalau Natal kita 20 kali tahun ini, tapi 1 sentimeter pun gak melonjak iman kita, nandai. Rugi kal. Saya ulangin, rugi kal kita. 20 pergi kamar Natal, 1 sentimeter pela meningkat, lah melonjak imandu, bahaya. Pekeri-keri saya ngenca. Iman kita harus melonjak.
Waktu kita melihat teman-teman kita departemen demi departemen menyanyi di sini, mestinya iman kita melonjak. Kok aku lebih muda dari dia? Aku kok gak dapat bagian apa-apa? Itu berarti iman kita melonjak. Aku duluan di sini diajari sama Pak Gembala itu. Kok sekarang aku di belakang, dia kok di depan? Kenapa? Ada apa denganku? Itu bukti iman melonjak. Itu buktinya Roh Kudus sedang bekerja. Saudara bertanya dalam hati. Ketika saudara melihat Natal demi Natal, saudara lihat, kok orang itu bagus sekali dia buat. Kok kami nggak bisa? Kurang latihan kami. Itu namanya melonjak iman kita. Ada sesuatu dalam diri kita yang berkata, hei bangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ayat 41 ini saya renungkan berulang kali, saya merasa sudah ada yang hilang di Natal-Natal kita. Karena Natal mestinya membuat kita penuh Roh Kudus. Natal mestinya membuat kita menjadi penyembah-penyembah yang semakin diurapi. Penyembah-penyembah yang semakin menyembah Tuhan dalam roh. Saudara bisa gak bayangkan betapa sukacitanya Lukas pasal 2 ayat 11 itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus anak Daud, di kota Daud. Saudara bisa bayangkan gak berapa mahalnya itu? Dan itu mestinya membuat kita terdorong untuk semakin dekat, dan semakin dekat. Nah, ketika mereka sudah bertemu, maka apa yang terjadi? Tadi yang pertama apa? Bayinya melonjak. Saudara harus mengalami lonjakan iman. Amin. Lonjakan atas kesetiaan kepada Tuhan. Lonjakan atas komitmen melayani Tuhan. Lonjakan atas hidup yang ingin sekali berarti di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melayani. Mari buka Alkitab saudara di dalam kitab Efesus 4 ayat 3-7. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Ayat yang terakhir sama-sama baca 3-2 ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Firman Tuhan ini berkata, kita harus satu roh. Kenapa bayi di dalam kandungan itu melonjak? Karena satu roh dengan bayi yang ada di dalam kandungan Maria. Sama-sama merupakan karya roh. Ingat tadi saya katakan, tadinya Elizabeth mandul. Lalu malaikat bilang, kamu mengandung. Begitu juga Maria pulang dari Tapin. Tiba-tiba disamperin malaikat. Malaikat bilang, kamu mengandung. Semuanya sama-sama dari asal yang sama, yaitu dari Roh Kudus. Makanya melonjak. Apa artinya ini? Perhatikan saya baik-baik. Kalau roh ndu dengan rohku dalam melayani Tuhan sama, pelayanan kita pasti melonjak. Saya ulangi lagi. Kalau roh ndu dengan rohku sama, pelayanan kita pasti melonjak. Ini kunci saya sampaikan pada saudara. Mengakhiri tahun ini. Ada banyak PR kita di sini. Membereskan supaya kita memiliki satu roh. Ada banyak PR kita di sini. Ada banyak yang perlu kita doakan supaya kita satu roh. Saudara ingin melihat pelayanan ini melonjak? Kita harus satu roh. Salah satu yang menyebabkan bangsa Israel, masih sedikit lagi waktu saya, lama sekali di padang gurun adalah karena banyak orang-orang yang bersama dengan Musa itu nggak satu roh dengan Musa. Mereka akhirnya menjadi beban atas pelayanan
Musa. Mereka menjadi penghambat, penghalang atas pelayanan Musa. Bilangan 3 ayat 4. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Ini adalah kisah yang pelayanan yang tidak satu roh. Saudara tahu salah satu lambang daripada Roh Kudus apa? Api. Nah, anak-anak daripada Nabi Harun ini waktu mempersembahkan korban, dia tidak mengambil api dari sumber api yang sebenarnya. Sehingga mereka semuanya ikut terbakar karena di mata Tuhan itu adalah api asing. Api yang bukan datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan merasa ini kok lain, ini kok beda. Matilah mereka. Bayangkan kalau kita di sini api kita nggak sama, roh kita nggak sama. Tuhan bilang ini kok ada api asing. Kok ada orang berdiri di pentas melonjak-lonjak, tapi apinya api asing? Kok ada orang yang ada di parkiran seolah-olah hamba Tuhan, tapi apinya api asing? Maka yang terjadi adalah mereka dibinasakan, mereka dirontokkan, dan sungguh sedih, pengalaman yang sangat sedih. Satu lagi, ada peristiwa di Alkitab, saya potong, tapi saya ingin saudara memahami hal ini. Peristiwa itu adalah peristiwa tentang Musa bersama dengan Abiram, yaitu Abiram dan Korah. Datan Abiram ini begitu marah kepada Musa, sedangkan Korah ingin jadi imam seperti Harun. Lalu mereka melanggar aturan Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Hancurkan mereka semuanya. Saya mempelajari di situ, saudaraku. Perhatikan saya baik-baik. Ketika kita tidak satu roh, kalau masih bisa Tuhan pilih orang yang tidak satu roh itu yang disingkirkannya, atau semuanya Tuhan hancurkan. Kalau tadi anak-anak Harun yang mati hanya kedua anaknya itu saja. Tapi kasus Abiram, semuanya Tuhan hancurkan. Itu sebabnya kita nggak boleh memiliki roh yang berbeda-beda, supaya kita sama-sama melonjak. Coba tanya kiri kanannya, roh apa yang ada padamu? Sebab kita ingin melihat pekerjaan Tuhan di sini bukan semakin padam, tapi semakin dahsyat. Pekerjaan Tuhan di sini semakin hebat, semakin melonjak. Makanya kita perlu satu roh. Saya berdoa supaya tahun depan kita Natal leader ya memang di gedung utama karena nggak muat di sini. Amin. Dan semuanya betul-betul melonjak. Nggak ada yang jadi penonton. Sesungguhnya kalau saudara datang ke sini jadi penonton, itu adalah bukti daripada saudara padam. Karena mestinya kita ikut ambil bagian. Kita bergairah, kita melonjak. Itu mestinya wujud daripada Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Pulang Natal, di Natal Leader TOPC, tekadkan, aku harus melonjak. Bukan cuma dalam pelayanan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi juga dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Kita harus melonjak. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara tahu hasil daripada kepenuhan Roh Kudus? Hasilnya adalah Yohanes Pembaptis yang tidak takut mati.
untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis yang memilih cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis yang memilih tidak disukai manusia, yang penting disukai Tuhan. Itu adalah manifestasi kalau kita penuh Roh Kudus. Kalau saudara masih sibuk soal nanti orang gak suka sama saya, kalau saya tekun, nanti kalau saya rajin melayani, nanti saudara belum penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah mau kompromi. Roh Kudus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Para leader yang penuh Roh Kudus adalah para leader yang sama sekali tidak dihantui oleh rasa khawatir, rasa takut tentang hidupnya untuk melayani Tuhan. Para leader yang tidak kompromi dengan apapun juga, dengan alasan apapun juga, menjaga integritas hamba Tuhan di dalam gereja, hamba Tuhan di luar gereja, berkhotbah di gereja, berkhotbah di luar gereja, melayani hari Minggu, hari Senin sampai dengan Sabtu juga melayani. Itu hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dia melayani Tuhan. Dia tidak kompromi. Ketika dia berdagang dengan cara yang Tuhan inginkan. Ketika dia mengajar seperti yang Tuhan inginkan. Ketika dia bekerja seperti yang Tuhan mau. Ketika dia berusaha sebagaimana mestinya hamba Tuhan. Itulah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Bukan sekedar siraba-raba, bukan sekedar menggigir-menggigir begini. Bukan. Tapi apa yang kita lakukan hari Senin sampai dengan hari Minggu, itulah yang menunjukkan kita penuh Roh Kudus atau tidak. Amin. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari alami Natal yang sebenarnya. Ada lonjakan dalam hidup kita karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada kuasa Roh Kudus yang nyata atas hidup kita, yang membuat kita menjadi ciptaan yang berbeda dari yang lainnya. Saya memang sering keras bicara dengan saudara, tapi sejujurnya saya mau beritahu pada saudara, di hadapan dunia ini, di hadapan para pemimpin-pemimpin gereja yang berinteraksi dengan kita, saya sangat membanggakan saudara. Saya sangat menyanjung saudara tinggi. Tapi kalau saya sering sanjung saudara di depan saudara, nanti kuping saudara cepat kali naiknya. Kalau sudah naik susah sekali diturunin. Semua hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini, semuanya memuji saudara. Kemarin kapan itu Pak Alex Ginting ya, sampai saya suruh pulang pun belum mau pulang dia. Karena dia ingin terus bertanya, kok bisa hamba-hamba Tuhan di sini seperti ini ya Pak? Semuanya cekatan, semuanya penuh sopan santun. Mereka itu seperti tahu tugas mereka masing-masing ya Pak. Padahal Bapak nggak ada di situ. Bagus sekali mereka Pak. Ajarin saya Pak, bagaimana caranya Pak? Itu lama sekali, sampai di ruang Bethesda itu lama sekali saya cari, sampai capek saya. Saya bilang Bapak tidur dulu. Saya bilang nanti lagi kita lanjutkan lagi. Saya tidak lebih-lebihkan ini. Memang begitu. Jadi saudara orang hebat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi terus terang sebagai bapak saudara di dalam iman, saya tahu saudara jauh bisa lebih hebat lagi. Saudara bisa melonjak lebih tinggi lagi kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saya ingin saudara tetap rendah hati. Saya ingin saudara tetap mau. Kemarin siapa ya yang ikut saya di Natal Pemkab Karo siapa? Oh ini ya, si Helen, Wendo dengan Naya. Dari sambutan
Ibu Bupati, sampai di meja makan, puja-puji luar biasa. Saya keluar dari ruangan itu susah sekali rasanya, karena begitu banyak orang bilang terima kasih Pak, khotbahnya sangat memberkati kami, terima kasih. Susah sekali. Duluan Ibu Bupati jauh keluar daripada saya, karena dia entar lagi sudah selesai, nggak direbutin lagi. Karena saya baru saja khotbah, baru direbutin, mengatakan, waduh Pak, kami sangat diberkati kami. Saya memaknainya itu adalah pencobaan. Pencobaan yang mau menerkam kita supaya cepat berpuas diri. Jangan mau. Jangan mau. Akan banyak orang memuji-muji gereja saudara dari waktu ke waktu. Kemarin di Natal Dinas, sampai hari apa kemarin itu, Pak Sekretaris Dinas Pendidikan masih chat dengan saya. Wah, luar biasa Pak. Pak Wakil Ketua DPRD sampai kemarin masih memuji-muji gereja saudara. Luar biasa, pantasanlah istriku sering sekali suka kesini ibadah. Dia bilang begitu, Pak Immanuel. Jangan cepat puas. Ya, jangan cepat puas. Kalau saudara cepat puas, saudara nggak lagi melonjak. Sama-sama katakan melonjak. Apa? Bukan melunjak, melonjak. Yang melunjak itu yang bikin kepala aku pusing. Ya, melonjak. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Satu ayat firman Tuhan saya bacakan untuk saudara. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari